Aisyah, ada apa? Bu, Bu, ada yang mau ngebunuh Juna, Bu. Tenang. Ayo duduk dulu. Aisyah, kamu tenang ya, Nak. Sekarang rumah ini tuh udah aman. Banyak satpam yang udah jagain, jadi kamu sama anak kamu aman ya, Nak? Enggak, Bu. Rumah ini nggak aman, Bu. Rumah ini nggak aman. Kalau rumah ini aman, nggak mungkin aku bisa dapat surat ancaman, Bu. Apa? Surat ancaman? Ada surat ancaman di seluruh Juna. Dia bilang dia mau Juna, Bu. Gimana cara bisa ada surat ancaman kayak gitu sedangkan di sekitar kita nggak ada siapa-siapa? Aku yakin banget, Bu. Aku yakin di rumah ini ada orang jahat, Bu. Aku yakin banget, Bu. Ada orang yang berusaha untuk bunuh Juna, Bu. Ya udah, Ibu mau cek dulu ya. Ibu mau lihat seperti apa surat itu. Kamu tunggu di sini dulu. Mana suratnya? Gak ada surat apa-apa kok. Ya sayang, Mama gak akan ngebiarin siapapun nyentuh kamu ya. Mama gak akan ngebiarin itu semua. Mas Dimas, sepertinya kamu nggak punya pilihan lain selain membawa Aisyah ke rumah sakit jiwa. Karena kayaknya istri kamu itu udah terlalu paranoid. Menurut lo, apa yang dikatakan Aisyah itu emang benar apa enggak sih? Gue percaya sama Aisyah, Bah. Masalahnya ada yang aneh di rumah Dimas. Ya lo mikir deh, satpam banyak, CCTV di mana-mana, tapi gak tau kenapa itu rumah kayak ada yang salah. Terus rencana lo selanjutnya apa? Nah, ini yang mau gue bahas, Bar. Gue udah cek satpam yang gue curigain, dan gue gak dapet apa-apa. Gak ada bukti apa-apa juga. Sekarang gue bingung mau ngapain. Udah, lo tenang aja. Kita bagi tugas. Gua tetap awasin rumah satpam itu dan lu awasin Aisyah, ya. Jadi, besok yang harus kamu lakukan adalah kamu dengar saya nggak? Hah? Kamu dengerin saya ngomong nggak? Iya, Bu. Saya dengar, Bu. Kalau sampai kamu berani menolak perintah saya bukan cuma akan membuat anak kamu kena alergi, tapi saya akan bikin anak istri kamu terkena musibah yang lebih besar. Baik, Bu. Ibu jangan khawatir. Saya pasti lakukan perintah Ibu. Bagus.
Demi apapun mas, aku nggak bohong mas. Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri dan aku baca kalau memang ada surat ancaman mas. Masalahnya surat itu nggak ada, Aisyah. Iya Aisyah. Ibu juga udah cari kemana-mana, tapi ibu nggak lihat surat itu. Ada apa nih? Ada apaan, ada Aisyah, lo nggak apa-apa? apaan. Setia, tuh Aisyah bilang katanya dia terima surat yang isinya mau teror anaknya. Tapi pas ditanyain mana bukti suratnya, nggak ada. Mungkin tuh surat dari uap kali ya, makanya tiba-tiba ngilang tuh. Ya, Bu Lydia, saya nggak berhalusinasi Bu. Saya beneran Bu, tolong semuanya percaya sama saya kalau emang beneran di rumah ini ada penjahat yang mau ngejahatin Juna, yang mau ngebunuh Juna. OMG, Aisyah lama-lama kalau terus-terusan kamu kayak begini, kamu gila beneran loh. Kamu tuh keparnoan tau gak? Parno banget. Jelas-jelas itu surat yang kamu omongin juga gak ada, gak kebuktikan. Ini, apa kamu jangan-jangan udah mulai gila kali ya? Dimas. Harusnya kamu bawa istri kamu nih ke dokter jiwa. Mam, Astagfirullahaladzim. Bu, saya nggak gila sama sekali Bu. Nah terus? Mas Dimas, tolong percaya sama aku Mas. Bu Yanti, tolong bawa Aisyah ke kamar. Biar istirahat, tapi tidak kecapean. Aku nggak capek Mas. Tolong Mas. Aisyah, tolong jangan bantah aku. Tapi Mas Dimas. Cukup Aisyah, kamar sekarang. Ayo Aisyah, kita ke kamar ya. Terus-terusan kayak gini, mama jadi sakit kepala. Mending mama ke kamarnya dulu. Mas Dimas, aku rasa sepertinya Aisyah perlu bantuan, Mas. bantuan. Maksud lo? Iya, tadi pasti lihat sendiri kan, perilaku Aisyah seperti itu. Kalau Aisyah seperti itu terus, tindakan-tindakan yang dia lakukan itu udah menunjukkan perilaku paranoid, Pak. Lo bisa nggak jelek-jelekin Aisyah depan gue? Saya cuma ngomong kebenarannya kok. Aisyah baik-baik aja. Dia cuma ketakutan. Dan itu pun ada alasannya. Ya tapi gimana kalau alasan itu semua cuma ada di benaknya aja, Pak? Din, lo kan suaminya Aisyah, harusnya lo lebih percaya sama Aisyah. Aisyah selama itu nggak pernah ngada-ngada, Din. Bisa jadi apa yang dia bilang tuh benar. Mungkin dia semalam memang mendengar teror itu. Dan mungkin juga teror surat itu memang ada, tapi kemudian hilang. Tapi gini deh, Mas. Menurut aku, Aisyah tetap harus diperiksa. Kita harus pastiin kondisi mentalnya supaya kita bisa tahu Aisyah tuh sebenarnya baik-baik aja atau enggak. Karena kalau ternyata Aisyah seperti ini terus dan ternyata dia memang kenapa-napa, nggak baik, Mas, kalau dia tetap jaga anak-anak. Takutnya malah membahayakan kondisi anak-anak nantinya. Hah? Intinya, lo mau ngejauhin Aisyah dari anak-anaknya? Bukan gitu, Pak. Apa jangan-jangan lo dibalik semua ini? Pak, Setia, kamu jangan sembarangan bicara. Tim, mungkin memang tujuan dia kayak gini untuk menyingkirkan Aisyah. Supaya lo bisa ngerebut Dimas dari Aisyah, ya kan? apa-apaan sih Pak Setia?
Bener kan? Steve, cukup. Saya bilang cukup. Astaga, Din, capek gue sama lo, Din. Lo bisa nggak gampang kasus sama perempuan-perempuan licik yang ada di sekitar lo? Iya. Aisyah, ayo kita makan dulu yuk. Kamu kan dari pagi belum makan apa-apa. Nanti kamu sakit loh kalau terus-terusan kayak gini. Enggak, Bu, aku di sini aja jagain anak-anak. Mama di sini. Ya udah kalau gitu, Ibu bawain makanannya ke kamar ya, biar kamu bisa makan sambil jagain anak kamu. Ya. Makasih, Bu. Waktunya untuk teror Aisyah. Aku kirim WA pakai handphone baru dan nomor baru. Kenapa, sayang? Hati-hati dengan yang kamu makan. Karena merah berarti racun. Dan makan berarti mati. Aku berubah pikiran Aisyah. Akan kamu duluan. Baru anak kamu. Astagfirullahaladzim. Siapa yang kirim ini? Aisyah, ini makanannya Ibu bawain. Ibu udah siapin juga tuh sausnya. Biasanya kan kamu suka makan sup pakai saus yang banyak. Nih, kamu makan. Enggak berarti racun. Makan berarti... Enggak, aku nggak mau makan ini, Bu. Aku nggak mau makan. Aisyah, kamu kenapa malah dorong sup ini, Aisyah? Enggak, Bu. Ini makanannya beracun, Bu. Udah ada orang yang ngasih racun ke makanan ini, Bu. Nggak mungkin, Aisyah. Ini sop Ibu bikin sendiri buat kamu. Enggak, ini ada yang racun, Bu. Ada yang racun, Bu. Astaga. Aku nggak mau makan. Aisyah. Sekarang aku harus hapus SMS-nya. Biar semua orang makin mengira kalau Aisyah itu halu tingkat tinggi. Aisyah, Aisyah. Lo kenapa? Aisyah, ya Allah, kamu kenapa, nak? Ya Allah, apa sih? Aisyah, ya Allah. Aisyah, udah. Ini juga, Bu. Ya Allah. Bu Yanti, ada apa ini? Aisyah, kamu kenapa? Ibu juga nggak tahu. Tadi tiba-tiba Aisyah histeris. Bahkan waktu Ibu bawain makanan yang ada saus merahnya, dia malah dorong-dorong.
Mas ini makanan semuanya nggak ada warna merahnya beracun, Mas. Beracun. Kita nggak boleh makan itu, Mas. Kita nggak boleh. Racun? Racun apa, Aisyah? Jadi tadi ada yang ngirim aku pesan. Dia bilang kalau makanan yang warna merah itu ada racunnya. Dia pengen racunin aku dulu, baru dia anak-anak. Kalian nggak percaya? Hah? Aku bakal tunjukin sama kalian. Ini, Mas Dimas, ini, Mas lihat sendiri, lihat sendiri ada pesannya di situ. SMS yang mana, Aisyah? Ada di sini, Mas. Kok nggak ada? Sepertinya memang ada kemungkinan Aisyah menderita depresi pasca melahirkan, Mas. Atau yang biasa disebut dengan baby blues. Dan baby blues itu nggak selalu langsung menyerang ibu yang baru melahirkan. Bisa aja terjadi beberapa waktu selang dia melahirkan karena terlalu banyaknya tekanan yang diterima oleh si ibu. Dan kalau emang benar Aisyah menderita baby blues, sejujurnya berbahaya, Mas, kalau dia tetap menjaga dan merawat Juna dan Fadil. Itu perempuan siapa ya? Pakai jaket, pakai masker, pakai kacamata. Gawat, itu kan Akbar. Ngapain dia ada di sini? Mbak, bisa kita ngomong sebentar, Mbak? Kok diam aja, Mbak? Aisyah! Jangan pergi, siapa kamu? Mas Dimas! Aisyah bangun, Aisyah. Aisyah! Aisyah! Aisyah!